karunia-karunia rohani bertujuan untuk menumbuhkan kesatuan melalui keberagaman. Kesatuan di tengah keberagaman ini harus mencerminkan karakter Allah. Apapun karunia-Nya, jika dipraktekkan dengan bijaksana dan dengan kasih, itu akan menyenangkan Allah. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 3 Agustus, judulnya Kesatuan Melalui Keberagaman. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 ada bahasa kesatuan. Roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama ini disebut berulang dalam seluruh pasal 12, yaitu satu roh yang sama ayat 11, tubuh itu satu ayat 12, satu tubuh ayat 12, 13, dan 20, satu roh disebut dua kali di ayat 13, saling memperhatikan di ayat 25. Selain konsep kesatuan, Paulus menyoroti keberagaman anggota dalam tubuh Kristus, yaitu banyak anggota di ayat 20. Kita semua telah dibaptis di ayat 13. Bukan hanya satu anggota tetapi banyak, ayat 14. Seluruh tubuh, ayat 17. Masing-masing, ayat 18. Anggota-anggota tubuh, ayat 22 dan 23. Dan semua anggota di ayat 26. Penekanan pada kesatuan dan keberagaman ini menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani bertujuan untuk menumbuhkan kesatuan melalui keberagaman. Kesatuan di tengah keberagaman ini harus mencerminkan karakter Allah. Bapa adalah satu pribadi, Putra adalah pribadi yang lain, dan Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Ketiganya mempertahankan individualitas mereka masing-masing sambil bekerja bersama untuk membangun jemaat dan memberdayakannya untuk misi. 1 Korintus 12 ayat 4-6, juga Efesus 4 ayat 11-13. Pemikiran utama dalam 1 Korintus pasal 12 adalah meski anggota-anggota tubuh secara individu sangat berbeda satu sama lain di ayat 15-20, mereka semua saling bergantung satu sama lain yang ditulis dalam ayat 21-26. Kaki bergantung pada mata untuk melihat kemana mereka harus berjalan. Sebaliknya, mata tidak dapat menyentuh apapun, hanya tangan yang bisa. Walau ada kesan bahwa beberapa anggota lebih lemah, tulis dalam ayat 22, atau kurang terhormat daripada yang lain di ayat 23, pada intinya semua anggota diperlukan, tulis dalam 1 Korintus 12 ayat 22. Sayangnya, ada kecenderungan di antara jemaat Korintus untuk menghargai beberapa karunia dan mengabaikan karunia yang lain. Untuk mencegah jemaat Korintus melakukan kesalahan ini, Paulus mengarahkan perhatian mereka pada kasih sebagai jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Dengan kata lain, apapun karunia-Nya, jika dipraktekkan dengan bijaksana dan dengan kasih, itu akan menyenangkan Allah.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace, halaman 211. Paulus mengingatkan jemaat agar menjaga persatuan dan kasih. Karena perpecahan di dalam gereja bukan hanya melukai sesama, tetapi juga merusak kesaksian tentang Kristus di hadapan dunia. Persatuan sejati lahir dari hubungan yang erat dengan Kristus. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita dipenuhi kasih, sukacita, dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita hidup selaras dengan sesama. Seperti ranting-ranting yang berbeda, namun tetap melekat pada satu pokok anggur, demikian pula setiap orang percaya memiliki karunia dan tugas yang berbeda, tetapi melayani di bawah satu kepala, yaitu Kristus. Persatuan dengan Kristus tidak menghilangkan keunikan setiap pribadi. Sebaliknya, melalui karya Roh Kudus, setiap orang dibentuk untuk memiliki karakter Kristus sambil tetap menjalankan panggilan dan karunia-Nya masing-masing. Kesatuan yang Tuhan kehendaki bukanlah keseragaman, melainkan kebersamaan yang berakar pada kasih, kebenaran, dan ketaatan kepadanya. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.